Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gelapnya malam dan tumpukan sampah yang berbau menyengat, seorang anak yatim piatu bernama Irwan menemukan suara tangisan kecil yang mengubah segalanya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat bayi tak berdaya dari kardus usang, tanpa menyadari bahwa keputusan sederhana itu akan membawa kehidupan baru bagi sang bayi dan bagi dirinya sendiri. Bagaimana seorang anak yang hampir tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri menjadi pahlawan bagi nyawa yang tersia-sia? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan, semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di pinggiran kota besar yang ramai, terdapat kawasan kumuh yang dipenuhi rumah-rumah kecil berdinding papan dan beratap seng. Kawasan ini berada di dekat bantaran sungai yang airnya keruh dan penuh sampah, mencerminkan kehidupan masyarakatnya yang penuh perjuangan. Di salah satu sudut kawasan ini, terdapat sebuah gubuk kecil yang nyaris roboh, hanya seluas 2 meter persegi, yang menjadi tempat tinggal seorang anak laki-laki bernama Irwan. Irwan, anak yatim piatu berusia 14 tahun, tinggal seorang diri sejak kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Tanpa sanak saudara yang peduli, ia harus bertahan hidup sendiri. Gubuk kecilnya hanyalah sebuah ruang seadanya dengan kasur tipis yang sudah penuh tambalan, satu kompor tua, dan beberapa panci serta piring plastik. Tak ada listrik, sehingga Irwan hanya mengandalkan lilin untuk penerangan di malam hari. Setiap pagi, Irwan memulai harinya dengan bangun sebelum matahari terbit. Ia mengambil karung besar dan berjalan menyusuri jalanan kota untuk memulung sampah plastik yang bisa dijual kembali. Pekerjaannya mengharuskannya menelusuri tempat-tempat pembuangan sampah, mengecek tong-tong sampah di pinggir jalan, bahkan kadang menyelam ke tumpukan sampah di dekat sungai. Bau menyengat sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Tetapi Irwan tidak mengeluh. Pendapatannya tidak menentu. Dalam sehari, ia bisa mendapatkan sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 jika beruntung. Uang itu digunakan untuk membeli makanan sederhana seperti nasi bungkus murah atau mie instan. Namun, seringkali ia harus mengurangi makan agar uangnya cukup untuk esok hari. Di tengah segala keterbatasan, Irwan memiliki sifat yang tulus dan rendah hati. Ia selalu menyapa orang-orang yang ia temui dengan senyuman, meskipun banyak yang mengabaikannya. Lingkungan sekitar Irwan tidak sepenuhnya ramah. Tetangga-tetangganya, yang juga hidup dalam kemiskinan, seringkali sibuk dengan masalah mereka sendiri. Ada yang menganggap Irwan sebagai beban, tetapi ada juga yang merasa iba dan sesekali memberinya sisa makanan atau pakaian bekas. Namun, bantuan seperti itu jarang datang, sehingga Irwan lebih terbiasa mengandalkan dirinya sendiri. Meski begitu, Irwan tetap memiliki impian. Di sela-sela waktunya memulung, ia sering duduk di tepi sungai, memandang langit, dan bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Dalam hatinya, ia berharap suatu hari ia bisa mengubah nasibnya dan membantu orang-orang yang bernasib serupa dengannya. Namun, hingga saat ini, ia hanya fokus bertahan hidup dari hari ke hari, dengan karung besar di punggungnya sebagai simbol perjuangannya. Di tengah kehidupan yang keras dan penuh keterbatasan ini, Irwan tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidupnya, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Meski hidup serba kekurangan, Irwan memiliki hati yang besar dan penuh kasih. Ia dikenal sebagai anak yang baik hati, selalu bersedia membantu orang lain meskipun ia sendiri sering kekurangan. Ketika melihat seorang pemulung lain kesulitan membawa karungnya yang berat, Irwan tanpa ragu menghampiri dan menawarkan bantuan. Meskipun itu berarti ia harus mengorbankan waktu untuk pekerjaannya sendiri. Tulus dalam setiap tindakannya, Irwan tidak pernah mengharapkan imbalan atas kebaikan yang ia lakukan. Ia percaya bahwa membantu sesama adalah hal yang wajar, bahkan jika ia harus melakukannya dengan tangan kosong. Jika ia menemukan makanan layak saat memulung, alih-alih menyimpannya sendiri, ia kerap membagikannya kepada anak-anak kecil di sekitar tempat tinggalnya yang kelaparan. Selain itu, Irwan memiliki semangat pantang menyerah yang luar biasa. Di tengah keterbatasan hidup, ia tidak pernah mengeluh atau menyalahkan keadaan. Ketika hujan turun deras dan mempersulitnya untuk mencari barang bekas, ia tetap melanjutkan pekerjaannya, menyusuri jalan dengan karung basah yang lebih berat dari biasanya. Ia juga selalu berusaha memaksimalkan hasil kerjanya, memilah sampah dengan cermat agar mendapatkan uang lebih banyak dari barang yang ia kumpulkan.
Irwan dikenal sebagai anak yang sopan dan menghormati siapa saja. Ia selalu menyapa orang-orang yang ia temui dengan senyuman, bahkan mereka yang kerap mengabaikannya. Di mata anak-anak kecil di lingkungan kumuh tempatnya tinggal, Irwan adalah sosok kakak yang dapat diandalkan. Ia sering membantu mereka mengerjakan tugas sekolah sederhana, atau sekadar menemani bermain meskipun ia sendiri tidak lagi bersekolah. Kepribadian Irwan yang kuat, baik hati, dan penuh semangat inilah yang membuat banyak orang tersentuh saat mereka mendengar kisahnya, terutama setelah hidupnya mulai berubah berkat kejadian luar biasa yang akan segera ia alami. Malam itu, angin dingin menusuk tulang, dan hujan rintik-rintik membuat tumpukan sampah di tempat pembuangan semakin lembab dan berbau menyengat. Irwan, dengan karung besar di punggungnya, terus menyusuri tumpukan sampah, berharap menemukan barang plastik yang masih bisa dijual. Lampu jalan yang temaram hanya memberikan sedikit penerangan, membuat suasana semakin sunyi dan mencekam. Di tengah aktivitasnya, tiba-tiba telinga Irwan menangkap suara samar. Awalnya ia mengira itu hanya suara tikus yang berkeliaran di antara tumpukan sampah. Namun, suara itu semakin jelas. Suara tangisan kecil yang memecah keheningan malam. Irwan berhenti sejenak, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Tangisan itu terdengar lagi, lirih tetapi memilukan, seolah meminta pertolongan. Dengan langkah tergesa, Irwan mengikuti arah suara tersebut. Jantungnya berdegup kencang, bercampur antara rasa penasaran dan kecemasan. Di sudut tumpukan sampah yang lebih gelap, ia melihat sebuah kotak kardus besar yang tampak berbeda dari sampah lainnya. Ia mendekat dengan hati-hati, meraih kotak itu dengan tangan gemetaran. Saat membuka kotak tersebut, matanya terbelalak. Di dalam kotak kardus itu terbaring seorang bayi laki-laki yang tampak lemah. Tubuh mungilnya hanya terbungkus selimut tua yang kotor, dengan wajah yang pucat dan tubuh menggigil. Bayi itu menangis pelan. Suaranya seperti hampir habis karena kelaparan dan kedinginan. Selimut yang membungkusnya basah oleh hujan, membuat bayi itu tampak lebih rentan. Irwan terpaku beberapa detik, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ya Tuhan, siapa yang tega membuang bayi sepolos ini? Pikirnya. Meski usianya baru 14 tahun, naluri kasih sayang dalam dirinya langsung muncul. Tanpa ragu, ia melepas jaket tipis yang dikenakannya untuk membungkus bayi tersebut agar lebih hangat. Dengan hati-hati, ia mengangkat bayi itu dari kardus dan mendekapnya erat di dada. Aku nggak tahu siapa kamu, tapi kamu nggak boleh mati di sini, bisik Irwan pelan, suaranya serak menahan haru. Membawa bayi itu bukan keputusan mudah bagi Irwan. Ia tahu betul bahwa hidupnya sendiri serba kekurangan. Bahkan untuk makan sehari-hari saja ia sering kesulitan. Namun, membiarkan bayi itu di sana, terlantar dan tidak tertolong, bukanlah pilihan bagi hati kecilnya. Baginya, hidup bayi itu jauh lebih penting dibandingkan beban tambahan yang mungkin harus ia tanggung. Di tengah malam yang semakin dingin, Irwan berjalan cepat menuju gubuk kecilnya di tepi sungai, mendekap bayi itu agar tetap hangat. Ia tahu bayi itu memerlukan pertolongan segera. Setibanya di gubuk, ia menyalakan lilin dan meletakkan bayi tersebut di atas kasur tipisnya. Dengan sisa uang yang ada, ia bergegas ke warung kecil yang buka hingga larut malam untuk membeli susu sachet dan sebuah botol plastik bekas yang diubahnya menjadi botol susu darurat. Irwan, yang belum pernah merawat bayi sebelumnya, belajar dengan cepat. Ia menuangkan susu hangat perlahan ke dalam mulut bayi itu, berharap sedikit nutrisi bisa mengembalikan tenaganya. Bayi itu akhirnya berhenti menangis setelah merasa kenyang. Matanya perlahan tertutup dalam dekapan hangat Irwan. Malam itu, Irwan tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak peduli meski hanya memiliki nasi dan garam untuk makan esok hari. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya agar bayi itu tetap hidup. Dalam diam, ia menatap bayi yang tertidur pulas di gubuk kecilnya, sambil bertanya-tanya, siapa sebenarnya bayi ini, dan mengapa ia harus dibuang di tempat yang begitu kejam? Tanpa disadari, air mata menetes di pipi Irwan. Ia tidak menangis karena iba pada dirinya sendiri, tetapi karena merasa bayi itu telah ditinggalkan di dunia yang sama kerasnya dengan kehidupan yang selama ini ia jalani. Malam itu, di bawah sinar lilin yang redup, Irwan membuat janji pada dirinya sendiri. Ia akan merawat bayi itu sebisa mungkin, bagaimanapun sulitnya hidup. Baginya, bayi itu adalah titipan Tuhan, sekaligus harapan kecil di tengah gelapnya kehidupan yang ia jalani. Sejak menemukan bayi itu, kehidupan Irwan yang sebelumnya sudah sulit menjadi semakin berat. Setiap pagi, ia harus bangun lebih awal dari biasanya,
bukan hanya untuk memulung, tetapi juga memastikan bayi tersebut aman sebelum ia meninggalkannya sejenak. Irwan membuat tempat tidur sederhana dari kain bekas yang ia kumpulkan, lalu meletakkan bayi itu di sudut gubuk yang terlindung dari angin. Namun, kebutuhan bayi yang baru lahir jauh melampaui kemampuannya. Susu formula sachet yang murah hanya cukup untuk 2 kali minum. Seringkali, ia harus mencampur susu dengan lebih banyak air agar bisa bertahan lebih lama. Meskipun tidak ideal, itu adalah satu-satunya cara Irwan untuk memastikan bayi itu tetap mendapat asupan gizi. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Irwan bekerja lebih keras. Ia berjalan lebih jauh ke tempat pembuangan sampah lain yang lebih besar, berharap menemukan lebih banyak barang yang bernilai. Karung di punggungnya semakin berat, tetapi Irwan tidak pernah mengeluh. Selama dia bisa makan, aku nggak apa-apa lapar, pikirnya, sambil menahan perut yang sering kali kosong. Meski awalnya banyak yang tidak peduli, beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan dalam keseharian Irwan. Mereka melihatnya membawa botol susu plastik, kadang juga mendengar suara tangis bayi dari dalam gubuknya yang kecil. Rasa penasaran bercampur iba mulai tumbuh di hati mereka. Seorang ibu parubaya bernama Burina, yang tinggal tidak jauh dari gubuk Irwan, menjadi orang pertama yang memberanikan diri bertanya. "Wan, itu bayi siapa? Kok kamu yang rawat?" Tanyanya suatu sore saat Irwan baru pulang memulung. Irwan, dengan wajah polosnya, menjelaskan singkat tentang bagaimana ia menemukan bayi itu di tumpukan sampah. Ia mengaku tidak tahu siapa orang tua bayi itu, tetapi merasa tidak tega meninggalkannya. "Dia nggak punya siapa-siapa, Bu. Kalau bukan aku yang jaga, siapa lagi?" Jawabnya sambil tersenyum tipis. Mendengar cerita itu, Burina merasa tersentuh. Meski ia juga hidup sederhana, ia mulai memberikan bantuan kecil-kecilan, seperti beberapa potong kain bekas yang bisa digunakan sebagai popok atau selimut tambahan. Bantuan itu tidak banyak, tetapi sangat berarti bagi Irwan. Perlahan, cerita tentang bayi yang dirawat Irwan menyebar ke tetangga lainnya. Beberapa dari mereka, yang awalnya memandang Irwan sebelah mata, mulai memberikan perhatian. Ada yang memberikan sisa makanan, ada juga yang memberikan botol susu bekas yang masih layak pakai. Seorang tukang warung yang sering didatangi Irwan bahkan memberinya susu sachet tambahan tanpa meminta bayaran. Namun, meskipun ada bantuan dari tetangga, Irwan tetap merasa perjuangannya belum selesai. Setiap kali melihat bayi itu tidur pulas di gubuknya, ia merasa tanggung jawabnya semakin besar. "Aku harus kuat. Dia bergantung sama aku," bisik Irwan pada dirinya sendiri. Kesulitan ekonomi yang mendera membuat Irwan lebih dewasa dari usianya. Ia belajar mengatur pengeluaran sehemat mungkin, memilih untuk makan 1 kali sehari agar sisa uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan bayi. Di saat anak-anak seusianya mungkin sedang bermain atau bersekolah, Irwan sibuk memikirkan cara untuk mendapatkan susu dan popok. Namun, di balik semua kesulitan itu, Irwan merasa ada kebahagiaan kecil yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap kali melihat bayi itu tersenyum atau tertidur pula setelah minum susu, ia merasa semua jerih payahnya terbayar. Meski dunia seolah tidak adil bagi mereka, Irwan percaya bahwa ia dan bayi itu akan mampu bertahan bersama, melawan kerasnya kehidupan yang terus menguji mereka. Suatu sore, Irwan sedang berdiri di depan sebuah warung kecil, memegang beberapa lembar uang lusuh hasil memulung sepanjang hari. Ia menghitungnya dengan hati-hati sebelum memesan 2 sachet susu formula untuk bayi yang dirawatnya. Pemilik warung yang sudah terbiasa melihat Irwan hanya menggelengkan kepala, kagum sekaligus iba dengan kegigihan anak itu. Di warung tersebut, tanpa disadari oleh Irwan, seorang wartawan lokal bernama Rudi sedang membeli rokok. Ia memperhatikan Irwan dengan rasa penasaran. Seorang anak kecil membeli susu formula? Rudi merasa ada sesuatu yang menarik di baliknya. Dengan hati-hati, ia mulai mengajak Irwan berbicara. "Adik, buat siapa susunya?" tanya Rudi sambil tersenyum. Irwan, yang biasanya pendiam, menjawab dengan polos. "Buat bayi di rumah, Pak. Aku nemuin dia waktu lagi mulung." Rudi terkejut. Penjelasan singkat itu langsung membuatnya ingin tahu lebih banyak. Setelah sedikit berbincang, ia meminta izin untuk mengunjungi gubuk Irwan dan melihat bayi yang dirawatnya. Irwan, yang tidak merasa ada yang salah, mengangguk dan membawa Rudi ke rumah kecilnya. Sesampainya di sana, Rudi semakin terharu melihat bayi mungil itu tidur di atas kasur tipis yang sudah usang, dengan selimut seadanya. Irwan menjelaskan bagaimana ia menemukan bayi tersebut,
perjuangannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bantuan kecil-kecilan yang ia dapatkan dari tetangga. Cerita itu begitu menyentuh hati Rudy. Rudy pun mengambil beberapa foto dan mencatat kisah Irwan secara mendalam. Malam harinya, ia menulis artikel yang penuh emosi dan menggugah hati, lengkap dengan foto-foto Irwan yang sedang memegang bayi tersebut. Artikel itu ia unggah ke media sosial dengan judul, Irwan, anak pemulung yatim piatu yang jadi malaikat penyelamat seorang bayi. Tak butuh waktu lama, cerita itu langsung menyebar luas. Dalam hitungan jam, unggahan tersebut mendapat ribuan likes, komentar, dan dibagikan ke berbagai platform. Banyak orang yang tersentuh oleh kisah Irwan, seorang anak kecil yang hidup dalam keterbatasan tetapi masih memiliki hati yang besar untuk menyelamatkan nyawa bayi tak berdaya. Komentar-komentar di media sosial penuh dengan dukungan dan doa untuk Irwan. Banyak yang bertanya bagaimana mereka bisa membantu. Beberapa orang yang memiliki kemampuan finansial langsung menghubungi Rudy untuk menyalurkan donasi. Rudy, yang tidak ingin menyalahgunakan kesempatan ini, memastikan semua bantuan dikirim langsung kepada Irwan. Hari-hari berikutnya, kehidupan Irwan berubah perlahan. Orang-orang mulai datang ke gubuknya, membawa sumbangan berupa susu formula, popok, pakaian bayi, hingga makanan untuk Irwan sendiri. Sebuah komunitas sosial bahkan menawarkan bantuan jangka panjang untuk pendidikan dan kebutuhan sehari-harinya. Namun, perhatian yang mendadak ini bukan tanpa tekanan. Irwan yang terbiasa hidup tenang merasa canggung dengan banyaknya orang yang datang ke gubuk kecilnya. Ia khawatir mereka hanya ingin melihat bayi itu tanpa benar-benar peduli. Tapi, di sisi lain, ia tahu bahwa bantuan ini sangat penting untuk langsungan hidup bayi yang ia rawat. Berita tentang Irwan bahkan menarik perhatian stasiun televisi lokal, yang kemudian meliput perjuangannya. Saat diwawancarai, Irwan dengan polos dan tulus berkata, "Aku cuma nggak mau dia mati. Kalau aku bisa selamatin dia, itu udah cukup buat aku." Kalimat sederhana itu membuat jutaan hati luluh. Berbagai organisasi mulai menawarkan dukungan, termasuk menyediakan tempat tinggal yang lebih layak. Namun, Irwan menolak pindah dari gubuknya. Ia merasa tempat itu adalah rumah yang sudah memberinya kekuatan bertahan selama ini. Ia hanya meminta bantuan seperlunya untuk memastikan bayi itu tetap sehat. Kisah viral ini akhirnya menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan Irwan. Meski ia tidak pernah mengharapkan perhatian atau bantuan, perjuangannya yang tulus membawa kebaikan dari banyak pihak yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Dunia akhirnya melihat seorang anak kecil yang luar biasa, dengan hati yang lebih besar dari keterbatasan hidupnya. Berita tentang Irwan dan bayi yang dirawatnya menyebar dengan cepat, tidak hanya di media sosial tetapi juga di berbagai media massa. Banyak orang yang terharu dengan perjuangan Irwan, tetapi di balik itu, salah satu pembaca berita tersebut merasa sangat terguncang. Wanita itu adalah Clara, mantan kekasih Aditya, seorang anak konglomerat muda yang dikenal di kalangan elit kota. Clara mengenali ciri-ciri bayi yang disebutkan dalam berita, termasuk selimut tua yang membungkus bayi tersebut. Selimut itu adalah barang yang pernah ia berikan kepada Aditya saat ia mengetahui bahwa ia hamil. Hubungan mereka kandas karena Aditya menolak bertanggung jawab dan memilih menyembunyikan aib itu dari keluarganya. Namun, Clara tidak pernah menyangka bahwa bayi tersebut, yang seharusnya dilindungi, akan dibuang begitu saja. Dengan hati yang diliputi rasa bersalah dan kemarahan, Clara mencoba menghubungi Aditya untuk mengonfirmasi dugaannya. Namun, Aditya tidak merespons. Clara kemudian mengambil langkah nekat dengan mendatangi rumah keluarga Aditya dan bertemu langsung dengan ayahnya, Pak Dharma, seorang konglomerat kaya raya yang terkenal tegas tetapi sangat peduli pada keluarganya. Di ruang tamu megah, Clara menceritakan semua yang terjadi. Ia mengungkapkan bahwa bayi yang ditemukan Irwan kemungkinan besar adalah cucu Pak Dharma, hasil hubungan Aditya dengannya. Clara juga menunjukkan artikel tentang Irwan dan foto bayi tersebut sebagai bukti. Pak Dharma, yang awalnya terkejut dengan cerita itu, berusaha menahan emosinya. "Aditya tidak pernah memberitahu saya apapun tentang ini," ujar Pak Dharma dengan nada dingin namun penuh gejolak di dalam hatinya. Clara menjawab dengan suara gemetar, "Dia tidak ingin Bapak tahu. Dia bilang dia malu, dan dia memilih membuang bayi itu. Saya tidak tahu dia bisa setega itu." Pak Dharma langsung memanggil tim kepercayaannya untuk menyelidiki keberadaan bayi itu. Dengan bantuan informasi dari berita yang viral, mereka melacak lokasi Irwan dan gubuk kecilnya di pinggiran kota. Sementara itu,
Irwan tidak tahu apa-apa tentang penyelidikan yang sedang berlangsung. Ia tetap merawat bayi itu seperti biasa. Meskipun kini ia mulai merasa khawatir dengan perhatian berlebihan dari media. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan gubuk Irwan. Dari dalam mobil, keluar seorang pria parubaya berpakaian rapi, Pak Dharma, yang didampingi asistennya. Kehadirannya langsung menarik perhatian warga sekitar, termasuk Irwan yang saat itu sedang memberi susu kepada bayi tersebut. Pak Dharma memperkenalkan dirinya dengan sopan, meskipun jelas bahwa auranya memancarkan otoritas yang kuat. Ia memandangi bayi yang berada dalam dekapan Irwan dengan mata berkaca-kaca. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia langsung tahu bahwa bayi itu adalah cucunya. Irwan, saya tahu ini mungkin mendadak, tapi saya ingin menjelaskan sesuatu, kata Pak Dharma sambil mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Irwan memandang pria itu dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Dharma kemudian duduk di lantai gubuk yang sempit itu, dan mulai bercerita tentang hubungannya dengan bayi tersebut. Ia menjelaskan bagaimana bayi itu adalah darah dagingnya, cucunya, yang dibuang karena kesalahan Aditya. Mendengar cerita itu, Irwan merasa campur aduk. Di satu sisi, ia lega karena akhirnya ada keluarga yang mau mengakui bayi tersebut. Tetapi di sisi lain, ia merasa takut kehilangan bayi yang telah ia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Bapak mau bawa dia pergi? Tanya Irwan dengan suara bergetar. Pak Dharma menghela napas dan menatap Irwan dengan penuh rasa hormat. Itu memang niat awal saya, Nak. Tapi setelah melihat bagaimana kamu merawat dia, saya rasa kita perlu bicara lebih jauh. Kamu adalah alasan dia masih hidup sampai hari ini. Saya tidak bisa begitu saja memisahkan kalian. Ucapan itu membuat hati Irwan sedikit tenang. Namun, ia tahu ini hanyalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya dan bayi itu. Pak Dharma kemudian meminta waktu untuk mendiskusikan langkah berikutnya, memastikan bahwa bayi tersebut mendapatkan perlakuan yang layak tanpa mengabaikan jasa dan peran besar Irwan dalam menyelamatkannya. Hari itu, kehidupan Irwan sekali lagi berubah drastis, memasuki babak baru yang penuh dengan harapan, tetapi juga tantangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah melewati penyelidikan intensif yang melibatkan detektif pribadi, Pak Dharma akhirnya menemukan lokasi Irwan dan bayi tersebut. Siang itu, di bawah terik matahari, mobil mewah Pak Dharma berhenti di depan gubuk kecil di pinggiran kota. Ia turun dengan langkah tegap, diiringi oleh asistennya yang membawa dokumen dan perlengkapan. Tatapan matanya tajam, dipenuhi dengan tekad untuk membawa pulang cucunya tanpa banyak diskusi. Irwan, yang sedang mengganti popok bayi di dalam gubuk, tersentak mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia mengintip dari celah pintu dan melihat seorang pria berpakaian rapi berdiri di depan gubuknya. Raut wajah Irwan berubah tegang. Ia tidak terbiasa melihat orang-orang dari dunia yang terasa begitu jauh dari kehidupannya. Pak Dharma masuk perlahan ke dalam gubuk tanpa melepas tatapannya dari bayi yang terbaring di kasur tipis. Dengan sedikit ragu, ia memperkenalkan diri kepada Irwan dan menjelaskan bahwa ia adalah kakek dari bayi yang selama ini dirawat oleh Irwan. Kata-katanya lugas dan tegas, menunjukkan niatnya yang jelas untuk mengambil cucunya kembali. Saya berterima kasih karena kamu telah merawat cucu saya selama ini. Tapi ini saatnya dia kembali kepada keluarganya, ujar Pak Dharma sambil menatap bayi itu dengan campuran emosi. Irwan, meskipun merasa gugup, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Ia memandang Pak Dharma dengan mata yang penuh harapan tetapi juga keteguhan. Pak, saya tahu ini cucu Bapak, dan dia pantas hidup lebih baik dari yang saya bisa berikan. Tapi dia bukan sekadar bayi bagi saya. Dia sudah seperti bagian dari hidup saya. Pak Dharma, yang awalnya terlihat dingin dan formal, mulai memperhatikan sekitar gubuk itu. Ia melihat kasur usang, botol susu bekas, dan beberapa kain kumal yang dijadikan popok. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, ia juga melihat sesuatu yang tidak ia duga, cinta yang tulus dan pengorbanan besar. Ia menyadari bahwa meskipun hidup serba kekurangan, Irwan telah memberikan yang terbaik untuk cucunya. Bagaimana kamu bisa bertahan, Nak? Tanya Pak Dharma dengan nada yang mulai melembut. Irwan menunduk sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, saya hanya tahu kalau dia butuh saya. Kalau saya nggak berjuang, dia mungkin nggak akan selamat. Saya nggak banyak, Pak, tapi saya punya 2 tangan dan hati yang ingin nolong dia. Jawaban itu membuat hati Pak Dharma tersentuh. Ia melihat sesuatu yang bahkan tidak ia temukan pada anaknya sendiri. Aditya,
rasa tanggung jawab yang luar biasa. Pak Dharma menyadari bahwa meskipun ia memiliki kekayaan melimpah, ia tidak pernah menunjukkan kasih sayang seperti yang Irwan berikan kepada cucunya. Setelah beberapa saat terdiam, Pak Dharma akhirnya berkata, "Saya datang ke sini dengan niat untuk membawa cucu saya. Tapi setelah melihat semua ini, saya tidak bisa hanya mengambil dia dan melupakan kamu." Irwan menatap Pak Dharma dengan bingung, tidak mengerti maksud ucapannya. "Kamu sudah melakukan lebih banyak dari apa yang seharusnya dilakukan seorang anak seusiamu. Saya tidak hanya ingin membawa cucu saya, tetapi saya juga ingin membantu kamu. Saya ingin memberikan kamu kehidupan yang lebih baik, agar kamu tidak perlu berjuang seperti ini lagi," lanjut Pak Dharma. Ia kemudian menawarkan solusi, cucunya akan diasuh oleh keluarganya dengan segala fasilitas yang layak, tetapi Irwan tetap diperbolehkan bertemu bayi itu kapan saja. Selain itu, Pak Dharma berjanji akan membantu pendidikan dan masa depan Irwan, agar ia tidak lagi hidup dalam kemiskinan. "Kalau kamu mau, saya juga ingin melibatkan kamu dalam usaha keluarga kami. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu pekerja keras dan punya hati yang besar. Saya ingin melihat kamu tumbuh menjadi seseorang yang lebih dari sekadar pemulung," ujar Pak Dharma dengan nada yang penuh kehangatan. Irwan, yang sejak awal hanya menginginkan yang terbaik untuk bayi itu, merasa terharu sekaligus bingung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya menerima tawaran itu dengan satu syarat. Ia ingin tetap menjadi bagian dari kehidupan bayi tersebut, walaupun hanya sebagai seorang kakak. Pak Dharma mengangguk setuju. Ia merasa kagum pada Irwan, seorang anak kecil yang memiliki keberanian dan hati sebesar itu. Hari itu, pertemuan yang awalnya hanya berniat untuk mengambil hak kembali berubah menjadi awal dari hubungan baru yang penuh dengan harapan dan kesempatan bagi keduanya. Setelah pertemuan yang mengubah hidupnya, Irwan menjalani fase baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Dharma, yang begitu terkesan dengan ketulusan dan kegigihan Irwan, menepati janjinya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Langkah pertama yang dilakukan Pak Dharma adalah memastikan Irwan mendapatkan pendidikan yang layak. Irwan dimasukkan ke sebuah sekolah swasta dengan fasilitas yang baik. Awalnya, ia merasa canggung berada di lingkungan yang jauh berbeda dari kehidupannya sebelumnya. Namun, dengan dukungan dari guru-guru yang memahami latar belakangnya, serta motivasinya yang kuat untuk belajar, Irwan perlahan mampu menyesuaikan diri. Ia dikenal sebagai siswa yang rajin, bahkan seringkali membantu teman-teman sekelasnya yang kesulitan memahami pelajaran. Sementara itu, Pak Dharma tidak hanya berhenti pada pendidikan. Ia juga melihat potensi besar dalam kerja keras dan semangat pantang menyerah yang dimiliki Irwan. Ia memberikan modal kepada Irwan untuk memulai usaha kecil di bidang yang sudah akrab bagi Irwan, pengolahan biji plastik. Dengan bantuan tim ahli yang disediakan Pak Dharma, Irwan diajarkan cara mengelola bisnis daur ulang secara profesional. Usaha tersebut dimulai dari skala kecil, dengan Irwan mengelola proses pengumpulan sampah plastik dari lingkungan sekitarnya. Namun, berkat semangatnya, usaha itu berkembang pesat. Irwan merekrut pemulung-pemulung di lingkungannya untuk bekerja bersamanya, memberikan mereka penghasilan yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Banyak dari mereka yang sebelumnya hidup dalam kemiskinan akhirnya memiliki harapan baru melalui pekerjaan ini. Irwan juga mulai membangun fasilitas sederhana untuk mengolah sampah plastik menjadi biji plastik yang lebih bernilai. Produk hasil olahan ini kemudian dijual ke perusahaan milik Pak Dharma, yang menggunakannya untuk memproduksi berbagai produk plastik ramah lingkungan. Kerja sama ini tidak hanya menguntungkan Irwan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan. Dalam beberapa tahun, usaha Irwan tumbuh menjadi salah satu pemasok utama biji plastik untuk perusahaan Pak Dharma. Pendapatannya meningkat pesat. Tetapi Irwan tidak lupa akan akar kehidupannya. Ia menggunakan sebagian besar keuntungannya untuk membantu orang-orang di lingkungannya yang membutuhkan. Irwan membangun sebuah pusat komunitas kecil di daerah tempat ia dulu tinggal. Pusat ini menyediakan makanan gratis untuk pemulung, tempat belajar untuk anak-anak yang kurang mampu, dan pelatihan kerja sederhana bagi para orang dewasa. Ia juga memberikan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Keberhasilan Irwan membuatnya dikenal luas, tidak hanya di lingkungannya tetapi juga di luar sana. Media yang dulu meliput kisah perjuangannya kini kembali menyoroti transformasi besar dalam hidupnya. Namun, Irwan tetap rendah hati. Ia selalu mengatakan bahwa semua yang ia capai adalah berkat bantuan dari orang-orang yang mempercayainya,
terutama Pak Dharma. Yang paling penting bagi Irwan adalah, meskipun kehidupannya sudah berubah drastis, ia tetap menjaga hubungan dengan bayi yang dulu ia temukan. Bayi itu, yang kini diberi nama Arya, tumbuh dalam keluarga Pak Dharma dengan segala fasilitas yang terbaik. Meskipun Arya diasuh oleh keluarga kaya, Irwan tetap menjadi sosok yang dekat dengannya, seperti seorang kakak. Hari-hari Irwan kini penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Ia tidak hanya berhasil mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga membawa perubahan positif bagi banyak orang di sekitarnya. Ia menjadi bukti nyata bahwa ketulusan dan kerja keras, jika diberi kesempatan, dapat mengubah kehidupan siapa saja, bahkan dari titik yang paling rendah sekalipun. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Irwan berubah jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Meski kini ia dikenal sebagai seorang pengusaha muda yang sukses di bidang pengolahan biji plastik, ia tetap menjunjung rendah hati dan kesederhanaan yang menjadi ciri khasnya. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah dalam hidupnya adalah hubungannya dengan bayi yang dulu ia temukan, Arya. Arya, yang kini berusia 5 tahun, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Di bawah asuhan Pak Dharma, ia mendapatkan pendidikan terbaik dan hidup dalam lingkungan yang penuh cinta. Meski begitu, Irwan tetap menjadi bagian penting dalam hidup Arya. Setiap akhir pekan, Irwan menyempatkan diri untuk mengunjungi Arya di rumah megah Pak Dharma. Setiap pertemuan mereka penuh dengan keceriaan. Irwan sering membawa Arya berjalan-jalan ke taman, tempat mereka bermain layang-layang atau sekadar duduk di bawah pohon besar sambil berbicara tentang impian masa depan. Arya, meskipun masih kecil, sudah mengidolakan Irwan. Baginya, Irwan bukan hanya seorang kakak, tetapi juga pahlawan yang pernah menyelamatkan hidupnya. Pak Dharma, yang awalnya hanya memandang Irwan sebagai anak miskin dengan hati besar, kini menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Ia sering mengundang Irwan untuk makan malam bersama keluarganya, menjadikannya figur yang dihormati oleh semua orang di rumah tersebut. Pak Dharma bahkan menjadikan Irwan sebagai contoh bagi cucunya, mengajarkan Arya untuk memiliki hati yang tulus dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Sementara itu, di lingkungannya yang dulu, Irwan tetap dikenal sebagai sosok yang peduli. Ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Meskipun hidupnya kini lebih nyaman, ia terus membantu orang-orang di sekitarnya. Pusat komunitas yang ia bangun semakin berkembang, menyediakan lebih banyak fasilitas untuk pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Bagi Irwan, kebaikan yang ia berikan kepada orang lain adalah bentuk rasa syukur atas semua berkah yang ia terima. Ia sadar bahwa semua yang ia miliki saat ini bermula dari keputusan kecil namun penuh kasih. Membawa pulang bayi tak berdaya yang ia temukan di tumpukan sampah. Suatu hari, saat Irwan dan Arya duduk di taman, Arya bertanya dengan suara polos, "Kak Irwan, kenapa dulu kakak mau nolongin aku?" Irwan tersenyum, lalu menjawab, "Karena aku tahu kamu berharga. Waktu itu, aku nggak punya apa-apa. Tapi aku tahu, kalau aku bisa nolong kamu, hidup kamu bisa lebih baik. Dan ternyata aku juga belajar banyak dari kamu." Arya memandang Irwan dengan mata berbinar, lalu berkata, "Kalau aku besar nanti, aku juga mau nolong orang lain, kayak Kak Irwan." Mendengar itu, hati Irwan terasa hangat. Ia tahu bahwa kebaikan yang ia tanamkan, meski kecil, telah tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Dalam diam, ia bersyukur atas perjalanan hidupnya yang penuh liku tetapi penuh berkah. Akhir bahagia ini bukan hanya milik Irwan, tetapi juga milik semua orang yang tersentuh oleh kisahnya. Dari seorang anak yatim piatu yang hidup dalam keterbatasan, Irwan menjadi simbol harapan bahwa kebaikan hati, tidak peduli seberapa kecilnya, selalu memiliki kekuatan untuk mengubah hidup, bukan hanya bagi orang lain tetapi juga bagi diri sendiri. Hidup seringkali menghadirkan tantangan yang terasa begitu berat, seperti tumpukan batu di jalan. Namun, di balik setiap kesulitan, selalu ada peluang yang tersembunyi bagi mereka yang mampu melihatnya dengan hati yang tulus. Irwan, seorang anak yatim piatu yang hidup dalam kekurangan, adalah bukti nyata bahwa kebaikan hati tidak mengenal batas. Ketika ia menemukan seorang bayi tak berdaya di tumpukan sampah, ia bisa saja berpaling, menganggap bahwa nasib bayi itu bukan tanggung jawabnya. Tapi, dengan hati yang penuh kasih, ia memilih untuk bertindak, mengangkat bayi itu dari keterpurukan dan memberikan hidup baru, meskipun ia sendiri harus berjuang keras untuk bertahan. Keputusan sederhana yang didasari oleh ketulusan itu tidak hanya menyelamatkan bayi tersebut, tetapi juga mengubah hidup Irwan secara drastis.
Kesulitan yang awalnya menjadi beban baginya, perlahan-lahan membuka jalan menuju masa depan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cerita ini mengajarkan bahwa tindakan kecil, seperti menyelamatkan satu nyawa, bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih selalu membawa berkah, meskipun jalannya tidak selalu terlihat jelas pada awalnya. Dan, di tengah keterbatasan sekalipun, selalu ada peluang untuk menjadi cahaya bagi orang lain, dan pada akhirnya, untuk diri sendiri. Kesulitan dalam hidup tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyerah, tetapi menjadi peluang untuk bangkit. Karena seringkali, di tengah gelapnya perjuangan, kita justru menemukan cahaya yang paling terang.